Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ekonomi makro dan mikro. Berdasarkan FR 2023, banyak teman yang mengatakan soalnya banyak tentang soal cerita panjang-panjang dan butuh penalaran. Jadi teman-teman jangan terpaku pada hafalan. Oke, kita lanjut. Pada tahun 2020, perekonomian dunia mulai melambat hingga berdampak pada banyak bisnis yang tutup dan bangkrut. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan pendapatan menjadi menurun. Bahkan banyak orang yang mengajukan pengunduran diri akibat anjuran untuk karantina mandiri. Dampak tersebut termasuk dalam aspek ekonomi, A. Mikroekonomi, B. Makroekonomi, C. Ekonomi sumber daya manusia, D. Sosiologi ekonomi. Jawabannya adalah B. Makroekonomi. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara menyeluruh. Ekonomi makro membahas tentang variabel ekonomi global seperti pendapatan nasional, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga memahami ekonomi makro yaitu jadi mengerti bagaimana perekonomian nasional bekerja, bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian keseluruhan satu negara. Pada suatu daerah, terdapat pabrik gula yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian lokal maupun nasional. Apabila pabrik tersebut berhenti beroperasi, maka banyak petani tebu di daerah tersebut mengalami kesulitan dalam menjual hasil panen tebu mereka. Dampak tersebut termasuk dalam aspek ekonomi, A. Mikroekonomi, B. Makroekonomi, C. Ekonomi sumber daya manusia, D. Sosiologi ekonomi. Jawabannya adalah B. Makroekonomi. Kenaikan harga minyak goreng terjadi pada akhir tahun 2021 di bulan November, yakni sebesar Rp24.000 per liter pada minyak goreng kemasan bermerek. Pemerintah pun sempat menurunkan harga minyak goreng pada bulan Februari 2022 dengan menerapkan kebijakan DMO dan DPO pada bulan Januari 2022. Hal tersebut termasuk dalam aspek ekonomi, A. Mikroekonomi, B. Makroekonomi, C. Ekonomi sumber daya manusia, D. Sosiologi ekonomi. Jawabannya adalah B. Makroekonomi. Pernyataan Ibu Vina sebagai penjual tahu walek, minyak goreng naik sangat berpengaruh terhadap penjualan dan pendapatan. Tapi kemudian saya naikkan harga tahu walek saya agar pendapatan kembali stabil. Sedangkan Cak Deni sebagai penjual aneka gorengan, adanya kenaikan minyak, pendapatan saya pas-pasan atau balik modal. Sehingga saya sebelumnya harga gorengan 5.000 itu dapat 5 biji, saya naikkan sekarang dapat 4 biji. Hal tersebut dalam aspek ekonomi termasuk A. Mikroekonomi, B. Makroekonomi, C. Ekonomi sumber daya manusia, D. Sosiologi ekonomi. Jawabannya adalah A. Mikroekonomi. Ekonomi mikro adalah studi tentang perilaku individu dan perusahaan dalam perekonomian. Variabel-variabel yang digunakan mengukur ekonomi mikro diantaranya permintaan, penawaran, harga, dan kuantitas. Tujuan ekonomi mikro yaitu memahami bagaimana keputusan ekonomi yang dibuat individu dan perusahaan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Kenaikan minyak goreng terhadap pendapatan UMKM sangat besar, terutama pengelolaan biaya produksi, sehingga dapat mengubah pola produksi sebelumnya yang digunakan. Perubahan pola UMKM seperti pedagang kaki lima akan mengubah pola produksinya seperti A. Produk lebih dikecilkan. Pola ini terjadi dengan harga yang tetap tanpa mengurangi kualitas. B. Harga dinaikkan. Pola ini terjadi menyesuaikan bahan yang digunakan. C. 1 hari jual 1 hari libur.
Pola ini terjadi penyesuaian modal yang digunakan. D. Mengurangi kualitas produk. Pola ini terjadi kemungkinan harga tetap. Hal tersebut termasuk dalam aspek ekonomi: A. Mikroekonomi, B. Makroekonomi, C. Ekonomi sumber daya manusia, D. Sosiologi ekonomi. Jawabannya adalah A. Mikroekonomi. Ketika harga BBM naik sebesar Rp500 per liter, maka sopir angkutan umum akan memilih menaikkan ongkos sebesar Rp500 per penumpang, pedagang makanan akan menaikkan harga Rp500 per porsi, dan pedagang sayuran juga akan menaikkan harga Rp500 per ikat sayur yang mereka jual. Hal tersebut termasuk dalam aspek ekonomi: A. Mikroekonomi, B. Makroekonomi, C. Ekonomi sumber daya manusia, D. Sosiologi ekonomi. Jawabannya adalah A. Mikroekonomi. Perbedaan ekonomi mikro dan makro. Yang pertama, pada fokus. Ekonomi mikro berfokus pada individu atau perusahaan, sedangkan ekonomi makro berfokus pada perekonomian secara keseluruhan atau skala nasional. Yang kedua, variabel. Ekonomi mikro mempelajari variabel skala kecil di tingkat bawah seperti konsumsi di rumah tangga, sedangkan ekonomi makro mempelajari variabel lebih besar dan rumit seperti perhitungan suku bunga. Yang ketiga, skala. Ekonomi mikro mempelajari perilaku ekonomi pada skala individu atau pasar. Ekonomi makro mempelajari perilaku ekonomi pada skala negara atau dunia. Yang keempat, metode. Ekonomi mikro menggunakan analisis marginal untuk mempelajari perilaku ekonomi. Ekonomi makro menggunakan analisis agregat. Yang kelima, tujuan. Ekonomi mikro untuk memahami bagaimana individu membuat keputusan ekonomi, sedangkan ekonomi makro bertujuan memahami bagaimana kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi perekonomian negara. Saran saya, catat materi yang ada di soal, terus kembangkan dengan mencari tahu dari berbagai sumber, supaya lebih mudah dalam memahami materinya. Oke, jangan lupa subscribe ya. Semoga sukses.